dan kita memasuki masa pantang dan puasa. Kebetulan nih saudara-saudari kita yang muslim juga sedang berpuasa gitu ya, dan pas sekali kita juga merayakan Paskah, mereka juga sedang melakukan ibadah puasanya gitu kan. Ya. Kalau puasa kita itu kayak gimana sih, Mo? Ya. Bisa dikasih tahu. Kalian puasa apa tidak nih? Waduh, coba-coba. Sudah coba-coba. Sedikit-sedikit ya. Sudah coba. Sedikit-sedikit tapi sedikit. Gitu ya. Dicoba dong. Biasanya dalam gereja Katolik itu puasa itu dirumuskan boleh makan satu hari itu 3 kali, tetapi yang kenyang itu sekali begitu ya. Jadi misalnya Steve ini suka 1 piring penuh begitu ya, sekali makan misalnya kan, Steve. Wah, itu karena puasa maka dikurangi mungkin hanya ya 3 sendok atau setengah gitu lah, dikurangi gitu ya, sehingga merasa ini saya tidak kenyang gitu ya. Begitu. Lalu inti dari puasa itu mau apakah hanya menahan dahaga, haus, atau apa artinya puasa itu? Tujuannya apa sih mau buat? Ya, tentu tidak hanya Katolik? itu ya, tidak hanya soal tidak makan kenyang gitu ya, tetapi juga lebih dari itu kita mengendalikan yang namanya emosi, ya, mengendalikan yang namanya hati kita supaya tetap dalam suasana damai gitu ya. Kalau dimarahi orang terus kita tetap sabar, tidak membalas kemarahan, itu kan berarti dalam arti tertentu kita juga menjalani puasa dengan baik, menjalani pantang dengan baik. Kita dikata-katai orang tetapi kita tidak mudah membalas, itu juga bentuk pantang dan puasa juga gitu ya bagi kita, yang melengkapi pantang dan puasa jasmani dengan cara mengurangi makan kita gitu ya, sekaligus juga mengurangi emosi-emosi yang negatif yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Begitu. Sahabat religi, sahabat ceria, cerita ilmu dan agama, Kemenang Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, berkah dalam. Di episode spesial Paskah kali ini, saya Meli dari Orang Muda Katolik Paroki Santo Yohanes Maria Vianney Kebumen bersama dengan Romo Stefanus Herianto PR. Selamat pagi, Romo. Pagi, Meli. Dan kami juga ditemani oleh Pak Darpo. Selamat pagi, Pak Darpo. Selamat pagi, Meli. Dan saya bersama teman saya ini, yaitu Steve. Halo Meli. Oke, kami akan menemani sahabat ceria di kesempatan kali ini dengan episode spesial Paskah. Sebelum masuk ke narasumber, kita tanya dulu nih pandangan orang muda Katolik. Sebenarnya Paskah itu apa sih? Steve, Paskah itu menurut kamu itu apa sih? Paskah itu adalah puncak atau sebuah penantian gitu yang sudah ditunggu selama 40 hari kan. Sebelum masa Prapaskah, akhirnya setelah rangkaian Prapaskah akhirnya kita menuju pada puncaknya, yaitu hari raya Paskah dengan kebangkitan Tuhan tentunya. Begitu sih. Iya, gitu. Nah, kamu Paskah ini udah nyiapin apa aja nih? Ya pastinya baju Paskah. Baju Itu Paskah, harus itu dong. Utama. Lalu kan sebelumnya atau selain baju Paskah harusnya siapin hati untuk siap untuk melayani Tuhan pada rangkaian berbagai macam acara Paskah kan, mulai dari Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Malam Paskah sampai Paskah besok. Karena kita sebagai orang muda Katolik ini sebenarnya banyak sekali kegiatan di gereja itu sebenarnya. Iya, sebagai pelayan Tuhan. Karena kita adalah penerus gereja. Nah, nah kita tanya narasumber sekarang nih. Menurut Romo dan Pak Darpo, sebenarnya arti Paskah bagi orang Kristen itu apa dan mengapa itu penting bagi kami orang Kristen? Ya, terima kasih Meli. Sebagai Romo yang ditugaskan di Gereja Santo Yohanes Maria Vianney Kebumen, jadi gereja Katolik itu salah satu penganut kepercayaan Kristen yang tentu berbeda dengan gereja Protestan tentu saja ya. Mereka memiliki pemimpin yang namanya pendeta. Kalau kami pastor atau biasa disebut
romo, begitu ya. Nah, di dalam Gereja Katolik sebagai seorang romo atau seorang pastor tentu mengajarkan kepada umat sesuai dengan ajaran gereja bahwa yang namanya Paskah itu berasal dari kata dalam bahasa Ibrani Pesah yang berarti Tuhan lewat gitu. Jadi pada waktu itu memang dalam sejarahnya orang-orang Yahudi itu menghayati Paskah, mengorbankan domba, lalu mereka mengoleskan darahnya di ambang pintu rumah supaya ketika Tuhan lewat mereka mengalami yang namanya keselamatan, karena setiap rumah diolesi dengan darah anak domba yang dikorbankan itu. Nah, itu kemudian dalam tradisi kekatolikan, dalam tradisi Kristen tentu saja yang dibawa oleh Yesus itu yang dikorbankan bukan lagi anak domba tetapi Yesus sendiri yang kita maknai sebagai anak domba Paskah itu. Dikorbankan dengan mati di salib dan kemudian mengalami kebangkitan supaya kita juga mengalami keselamatan, begitu. Itu yang namanya Paskah. Maka ada sebutan Yesus itu anak domba Allah. Anak domba Allah, begitu ya, Paskah gitu. Sudah pas tuh yang disampaikan Romo? Paskah. Berarti Paskah. Oke. Gitu ya. Nah, kan kita sudah mengetahui ya apa arti Paskah dan gimana sejarahnya gitu. Nah, kalau Paskah sendiri itu tujuannya apa sih, Mo? Tujuannya seperti tadi yang orang muda Steve ini sampaikan, Paskah tentu menjadi momen untuk mengenang kebangkitan Yesus ya. Yesus yang dikorbankan di kayu salib, lalu kemudian mengalami kebangkitan, dan itulah yang kita maknai sebagai Paskah, mengalami kebangkitan. Tentu ketika kita merayakan kebangkitan supaya kita juga selalu punya pengharapan ya, dalam hidup ini, sehingga orang tidak merasa bahwa hidup ini tidak berarti, orang lalu merasa putus asa, apalagi orang-orang muda nih seperti kalian gitu kan ya, tidak punya pengharapan. Tetapi kita selalu punya pengharapan sampai pada suatu saat ketika kita mati pun kita punya pengharapan, yaitu mengalami kebangkitan seperti Yesus yang juga mengalami kebangkitan gitu. Kayak seperti itu. Mengalami kebangkitan ya. Gitu ya, Ya. Kalau saya menambahkan, Iya. masyarakat pada umumnya itu kan lebih mengenal hari rayanya orang Kristen adalah hari raya Natal. Iya. Kalau Paskah tidak begitu dikenal. Kenapa? Karena hari raya Natal itu jatuhnya tanggal 25 Desember dan itu tidak selalu hari Minggu. Maka ketika di tengah-tengah minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, lalu libur. Lalu orang tahu kenapa libur? Hari raya Natal. Tapi ketika Paskah itu selalu hari Minggu dan pasti hari Minggu sampai akhir zaman tetap hari Minggu. Maka orang tidak mengenal karena di kalender juga tidak tertulis hari Minggu Paskah itu di kalender tidak ada tulisan. Maka hari raya Paskah itu tidak dikenal oleh masyarakat luas. Nah, ini menjadi penting untuk kita menyampaikan pada kesempatan kali ini. Apa toh Paskah itu? Tadi Steve sudah menyebutkan rangkaiannya, Pekan Suci itu mulai dari Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Minggu Paskah. Ini rangkaiannya. Jadi Paskah itu sebenarnya memang malah puncak dari liturgi Katolik, liturgi Kristen. Jadi Natal itu sebenarnya malah baru awal proses penyelamatan Tuhan untuk umat manusia. Tetapi keselamatan itu baru terjadi ketika Paskah. Iya. Jadi Natal tuh Tuhan Yesus lahir baru awal itu, baru awal proses baru penyelamatan gitu. ya. Tapi penyelamatan baru terjadi ketika Paskah Yesus bangkit dari kematian itu. Nah, sebelum Paskah kita kan ada masa Prapaskah Prapaskah, nih. betul. Rabu-abu. Jadi saya kemarin tuh misa pagi Rabu-abu. Lalu saya kan di jidatnya itu diberikan abu kan tanda sani. Betul. Ya. Didai. Iya. Ya. Lalu teman-teman saya bertanya, kenapa itu apa Mel kayak gitu? Itu apa? Kamu kenapa ini dainya kayak gitu? Ya. Sebenarnya itu simbolnya tuh kenapa gitu sih, Mo? Kenapa harus abu yang dari Minggu Palma yang kita rayakan itu lalu dibakar gitu setelah kering 1 tahun penantian? Itu kenapa, Mo? Ya. Jadi abu itu kan simbol pertobatan ya.
Ketika diolesi abu oleh Romo atau oleh Prodiakon, ini kebetulan Pak Darko Prodiakon juga. Iya. Prodiakon itu adalah asisten Romo gitu Iya. ya, yang membantu Romo dalam liturgi, dalam perayaan misa atau Ekaristi ya. Itu bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Itu ketika diolesi dengan abu, supaya kita kembali menyadari perlunya pertobatan selama masa Prapaskah. Sekaligus juga mengingatkan kita bahwa kita ini dari abu kembali menjadi abu, dari debu kembali menjadi debu, begitu ya. Itulah yang diingatkan oleh Tuhan Allah kepada Abraham dalam kitab Kejadian. Gitu ya, kamu sesungguhnya adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Kamu abu dan akan kembali menjadi abu. Nah, itulah masa Prapaskah diawali dengan diolesi abu sebagai tanda pertobatan. Dan kita memasuki masa pantang dan puasa. Kebetulan nih saudara-saudari kita yang Muslim juga sedang berpuasa gitu ya. Dan pas sekali kita juga merayakan Paskah, mereka juga sedang melakukan ibadah puasanya, gitu kan? Ya. Kalau puasa kita itu kayak gimana sih, Mo? Ya. Bisa dikasih tahu. Ya. Kalian puasa apa tidak nih? Waduh, coba-coba. Sudah coba-coba. Sedikit-sedikit ya. Sudah coba. Sedikit-sedikit tapi sedikit. Gitu ya. Dicoba dong. Biasanya dalam gereja Katolik itu puasa itu dirumuskan boleh makan satu hari itu 3 kali, tetapi yang kenyang itu sekali, begitu ya. Jadi misalnya Steve ini suka 1 piring penuh begitu ya, sekali makan misalnya kan, Steve. Wah, itu karena puasa maka dikurangi mungkin hanya ya 3 sendok atau setengah gitulah, dikurangi gitu ya, sehingga merasa ini saya tidak kenyang gitu ya. Begitu. Lalu inti dari puasa itu mau apakah hanya menahan dahaga, haus, atau apa artinya puasa itu? Tujuannya apa sih mau buat? Ya, tentu tidak hanya itu ya, tidak hanya soal tidak makan kenyang gitu ya, tetapi juga lebih dari itu kita mengendalikan yang namanya emosi, ya, mengendalikan yang namanya hati kita supaya tetap dalam suasana damai gitu ya. Kalau dimarahi orang terus kita tetap sabar, tidak membalas kemarahan, itu kan berarti dalam arti tertentu kita juga menjalani puasa dengan baik, menjalani pantang dengan baik. Kita dikata-katai orang tetapi kita tidak mudah membalas, itu juga bentuk pantang dan puasa juga gitu ya bagi kita, yang melengkapi pantang dan puasa jasmani dengan cara mengurangi makan kita gitu ya, sekaligus juga mengurangi emosi-emosi yang negatif yang membuat kita jatuh ke dalam dosa, begitu. Tapi pantang itu tidak hanya makanan, Rom ya. Tadi puasa, kalau puasa memang soal makan dan minum. Tapi kita juga mengenal pantang. Nah, pantang itu tidak hanya soal makan, tetapi pantang misalnya yang paling berat nih, pantang buka HP. Kamu kuat? Nggak kuat. Coba. Saya coba. Sehari pantang buka HP. Kalau kamu bisa sehari tidak buka HP, luar biasa pantangnya. Terus untuk saya perokok, saya merokok pada hari pantang itu saya tidak merokok. Itu lalu uangnya kemana? Uang itu kita masukkan ke kotak APP. Ya, yang ibu-ibu biasa masak-masak besar, masaknya sederhana dengan tahu tempe saja. Selisih belanjanya masuk kotak APP. Yang biasanya jajan 10 hari, 10.000 sehari, tidak jajan atau jajan 2.000 saja, masukkan kotak APP. Terus kotak APP nanti hasilnya dibawa kemana, Romo ya? Nah, ini dikumpulkan ke keuskupan. Jadi gereja-gereja Katolik itu bergabung dalam sebuah persekutuan yang namanya keuskupan. Kita ada keuskupan Purwokerto, lalu nanti uang itu terkumpul bersama, dihitung bersama, digunakan untuk pelayanan cinta kasih kepada semua orang. Semua orang. Nah, jadi tidak hanya orang Katolik saja, terbuka untuk umum, lalu mengajukan proposal mungkin untuk penambahan usaha gitu ya. Usaha kecil, warung, juga untuk mungkin bedah rumah, pengadaan jamban dan sebagainya begitu. Nah, itu dan untuk proyek besar katanya bisa diminta di APP nasional. Bisa, di APP nasional proyek besar bisa sampai 30 juta. Ya. Itu untuk proyek besar, misalnya kita mau membuat semacam perbaikan fasilitas umum gitu ya, misalnya membuat jamban, membuat sumber air untuk sebuah kampung misalnya, itu bisa diupayakan. Gitu.
itu mengenai prapaskah tadi ya, Prapaskah, pantang iya. dan puasa. Jadi prapaskah itu rangkaiannya banyak sekali ya buat Iya, kita. betul. Dan simbolnya juga sangat banyak. Maka Ya. tadi ada istilah waktu puasa itu disebut aksi puasa Pembangunan. pembangunan. APP. Ya, APP, Aksi puasa Pembangunan. aksi puasa Aksi pembangunan. pembangunan. Jadi puasanya itu Nah, hasilnya disisihkan Untuk- untuk membuat aksi Iya. cinta ya, kasih. Ya, betul. Iya. Cinta kasih. Iya. Iya. Oke. Sebenarnya kalau pantang itu jujur bagi kami orang muda itu sebenarnya sangat susah. Susah. Kayak misal udah merencanakan mau pantang scroll sosial media, tapi batal, kayak masih scroll aja, udah bentar aja itu sebenarnya itu hitungannya batal gak sih, Bang? Kayak kita udah niatin mau nggak buka sosial media tapi masih buka, itu sebenarnya batal gak sih, Bang? Iya, dalam arti tertentu kan kita selalu memberi kesempatan masih ada hari berikutnya. Gitu ya. Oh, iya. Nah, supaya kita juga tetap berusaha, Iya. gitu ya, tetap ada usaha gitu. Tapi mengurangi sudah baik, Romo. Mengurangi sudah baik. Mengurangi sudah Ya, baik. mengurangi sudah baik. Puji Tuhan. Mengurangi dengan ceria seperti Puji Tuhan. Gak full batal. Iya. Tidak full batal. Tidak batal. harus tetap ceria seperti acara kita ini. Iya. Ah, Ceria. podcast ceria, cerita, ilmu dan Agama. Kemenang Kebumen. Gitu. Nah, tadi udah kita bahas tentang masa prapaskah. Sekarang paskahnya itu, kenapa sih paskah itu identik sama telur? Dan kenapa itu udah kayak ada kelincinya gitu? Kenapa nggak telur bebek atau telur ayam? Gitu? Ya, Bang. Ya kan, kayak kenapa Iya. harus telur gitu dan Telur kelinci Iya, gitu? iya. Kenapa sangat identik dengan telur gitu? Nah, ya karena Yesus itu kan disimbolkan ketika dia bangkit, dia keluar dari kubur. Dan kuburnya itu kan kubur batu ya, Iya. yang seperti gua begitu, lalu ditutup. Ketika dia bangkit kan kuburnya sudah terbuka. Iya. Nah, ini seperti halnya juga kalau kehidupan baru yang muncul dari telur itu. Nah, kan ketika telur pecah itu menetas itu kan ada kehidupan baru gitu ya. Kehidupan baru itulah yang juga menggambarkan Kristus yang mengalami kebangkitan gitu ya, mengalami kehidupan yang baru. Demikian pula kita setiap kali merayakan Paskah juga ada semangat baru. Tidak hanya baju baru tadi kan? Iya, betul. Harus ada Ya, semangat deh. seperti kalau saudara-saudari kita sahabat religi yang muslim juga mau lebaran menyiapkan baju baru. Iya, Teman-teman UMK ini juga menyiapkan Menyiapkan baju baju baru baru. gitu ya. Tapi lebih dari sekedar itu tentu kita mesti ada semangat baru ya. Semangat baru seperti yang disimbolkan dilambangkan telur itu yang menetas, ada kehidupan baru. Yesus juga mengalami kehidupan baru setelah kematiannya, bangkit ya, lalu kita juga diharapkan punya kehidupan baru setelah Paskah, setiap tahunnya ada semangat baru begitu. Ya. Ya, lalu ada acara mencari telur. Mencari Ya, telur. itu Paskah anak. Mencari telur, Iya. ya. Paskah anak. Paskah anak ini, ya. Panitia. Mereka tidak pintar mencari tapi menyembunyikan. Menyembunyikan. Oh, iya. Karena yang akan Iya, mencari iya. anak-anak. Nah, Yang kalau mencari tidak anak-anak. ketemu bagian mereka, Romo. Waduh. Oh iya, bener betul, sih. betul. Lumayan bonus. Supaya mereka tetap ceria seperti acara kita. Iya, Ceria. ceria. Podcast ceria, Ceria. gitu kan? Harus selalu Ya, ceria ya, selalu Pak. ceria. Dimanapun dan Nah, kapanpun. Iya. Cerita, ilmu dan Agama. gitu. Oke. Nah, Paskah itu kan kita udah bahas Paskah. Sekarang kita udah memasuki Tri Hari Suci. Itu Tri Hari Suci itu maksudnya gimana sih, mau Tri Hari Suci itu? Ya, Tri Hari Suci tadi disebutkan oleh Iya. Steve, apa aja tadi Steve? Kamis Putih. Kamis Putih, Jumat Jumat Agung. Jumat Agung, Sabtu Suci. Sabtu Suci, Iya, dan nama itu Minggu Paskah. betul. Minggu Paskah. Oke. Lalu kenapa Kamis Putih mau? Bukan Kamis hijau, Kamis merah, Iya. jenisnya. Iya, Kenapa itu. putih? Iya, Identik iya. dengan Juga belum putih. pernah mengkritisi sampai situ malah. Iya, Kamis putih bukan Kamis Iya. merah, Kamis hijau. Iya, jadi emang pertama-tama kan Kamis ya. Iya. Ya memang hari Kamis. Hari Kamis. Ya, acaranya emang hari Jumat. Kamis. Iya, kalau Rebo bukan Kamis Bukan, Putih. bukan. Labu putih. Iya, Kamis putih. Ya Kamis Putih. Lalu mengapa putih? Tentu ini menyimbolkan mengenai makna terdalam dari yang namanya Ekaristi, perjamuan ya. Perjamuan yang akan menyucikan kita. Seperti tubuh Kristus yang berwarna putih itu ya. Iya. Berwarna putih, simbolnya Kristus sendiri yang dihadirkan dalam Ekaristi. Itu dalam rupa roti yang berwarna putih itu. Maka pengenangan akan perjamuan Tuhan bersama para muridnya itu dilambangkan dengan warna putih gitu ya. Itu pertama. Jadi
pengorbanan Yesus, perjamuan malam terakhir itu disimbolkan dengan warna putih. Seperti halnya warna roti itu ya, yang berwarna putih itu dalam misa Ekaristi. Kan belum pernah melihat lah roti berwarna hitam, belum pernah? Belum. Agak takut sih. Kalau hitam. Roti dalam Ekaristi selalu berwarna putih. Gitu. Yang kedua ini juga simbol cinta kasih, gitu ya. Simbol cinta kasih karena Yesus mempraktekkan cinta kasih yang nyata, membasuh kaki para murid-muridnya, menunjukkan cinta sehabis-habisnya, gitu. Nah, jadi kalau cinta kasih itu disimbolkan dengan warna putih, begitu. Kalau kebencian tentu warna hitam, begitu ya. Tapi yang namanya cinta kasih itu warna putih. Gitu ya, disimbolkan warna putih. Jadi Kamis Putih itu memberikan dua makna simbol, yaitu tadi mengenai hosti berwarna putih, Kristus yang mengorbankan dirinya dalam perjamuan malam terakhir. Lalu yang kedua itu adalah cinta kasih, Kristus yang sehabis-habisnya ditunjukkan dengan membasuh kaki para muridnya, gitu ya. Gitu. Dan itu hari lahirnya Ekaristi, ya, awal mula Ekaristi. Itu Kamis Putih itu. Kamis Putih itu. Nah kan dari Kamis Putih, lalu setelah Kamis hari apa? Jumat. Nah Jumat itu Jumat Agung ya. Jumat Agung. Kenapa dinamainnya Jumat Agung dan bahasa Indonesia Good Friday. Padahal hari itu kan salah satu hari yang bisa dibilang terburuk gitu loh. Karena mulai dari pagi tiba-tiba ditangkap, lalu disiksa, lalu disalib. Kok bisa dibilang Good Friday? Padahal kan hari penyiksaan kan bukan hari yang baik ya. Iya. Kata good kan bisa berarti great juga. Jadi bisa disebut Great Friday atau Good Friday. Artinya Jumat yang besar atau Jumat yang agung, begitu. Karena ini adalah mengenang saat Yesus mengalami kematiannya, disalib, gitu ya. Kalau dalam bahasa umum, saudara-saudari kita, sahabat religi, dimanapun berada itu biasanya Isa Al-Masih, begitu ya. Isa Al-Masih yang wafat, Yesus yang wafat itu pada hari Jumat. Memang dalam sejarahnya memang pada hari Jumat ya. Pada hari Jumat jam 3 sore, maka kita memperingati Jumat Agung juga pada jam 3 sore itu. Saat Yesus disalibkan. Gitu. Jadi agungnya itu cinta Yesus Kristus yang agung itu dong, Pak? Iya, betul. Mengorbankan dirinya. Dan ini yang mengorbankan diri itu kita yakini dalam iman Katolik sebagai Putra Allah sendiri ya, Tuhan sendiri yang diutus menyelamatkan kita, kok seagung itu merelakan diri untuk wafat, gitu ya. Itu maksudnya. Maka dari itu Yesus disalib itu penyebabnya karena mengorbankan dirinya untuk umat-umat manusia, gitu ya. Untuk penyelamatan umat manusia. Karena cintanya gede banget ya. Buat kita semua. Iya, dari martabatnya yang tinggi banget kan. Ya, betul. Dan Yesus wafat disalib itu tidak hanya tertulis dalam Alkitab, tetapi juga tertulis dalam sejarah Romawi. Ya, Flavius Josephus itu menulis bahwa orang yang bernama Yesus itu disalibkan pada zaman pemerintahan Pontius Pilatus. Dan itu ada dalam syahadat kita. Ini termasuk bagian dari ilmu. Nah, cerita ilmu agama, pemenang Kebumen. Nah, kita udah tahu nih Paskah, dari suci juga udah tahu. Terus selain kita punya baju baru, hati itu kita harus mempersiapkan apa sih Mo? Dan kita tuh di dalam gereja tuh sebenarnya kita ibadat tuh kayak gimana sih Mo? Kita ibadatnya ngapain aja, dan itu sebenarnya perayaannya itu orang muda dan orang tua tuh sebenarnya ada sendiri-sendiri atau sama gitu Mo? Tapi mungkin sebelumnya baik kalau tadi kan sudah Jumat Agung ya, sampai puncaknya dulu. Sabtu. Ya, hari ini kan hari Sabtu. Ya, seperti hari ini. Dan besok Minggu Paskah. Mungkin sampai puncaknya dulu. Kita ke puncak. Menuju ke puncak. Jadi Sabtu Paskah biasa disebut Vigili. Vigili Paskah. Vigili itu artinya kita bertirakat atau berjaga bersama, begitu ya. Bertirakat, lelean lah dalam bahasa Jawa ya. Lelean, berjaga bersama, karena Yesus setelah wafat hari Jumat Agung itu kan berproses untuk mengalami kebangkitan itu pada hari Minggunya. Maka dalam proses mengalami kebangkitan itulah kita merayakan dalam Ekaristi yang namanya Vigili Paskah gitu.
Nah, nanti dalam Vigili Paskah ada pemberkatan api, lalu ada lilin Paskah gitu ya. Yang diarak itu juga menyimbolkan bahwa dalam kubur, situasi dalam kubur itu ketika ada cahaya, ada lilin disimbolkan dengan lilin Paskah dengan cahaya atau api itu, maka ini juga menyimbolkan di dalam kegelapan kubur ada cahaya dan disitulah ada pengharapan kebangkitan. Oh. Karena ada cahaya. Ada cahaya. Nah, Kristus itu sendirilah yang disimbolkan dengan cahaya itu. Ya, jadi cahaya Kristus dalam simbol lilin Paskah, seperti halnya dalam situasi kubur yang begitu gelap, kalau ada cahaya itu kan berarti ada pengharapan. Iya, Pengharapan untuk bangkit, begitu simbolnya. Ya. Jadi besok kalau di dalam kubur tidak perlu takut akan Ya. gelapnya kubur. Ya, Karena ada Karena cahaya. 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 ada Kristus, cahaya, betul. gitu ya maksudnya. Kalian kalau dalam kubur kan gelap toh, bayangkan Gelap. kan? Takut kan? Gelap, takut pasti ya. dong. Bahkan mati lampu juga Iya. takut banget. Oh lah mati itu. lampu. Tapi seneng horor-horor ya. Iya, Iya. kalau horor tuh senang, tapi kalau mati lampu wah udah Waduh. takut banget kalau Iya, iya. horor kayak gitu. Itu lalu kemudian baru Minggu Paskah. Minggu Iya. Minggu Paskah. Paskahnya Minggu Paskah kita adalah- merayakan Paskah Iya, kebetulan. atau Yesus yang bangkit. Iya. Gitu ya, Yesus yang Itu bangkit. puncaknya ya, Mo. Puncaknya. Puncaknya dalam liturgi tadi seperti dikatakan Pak Darpo itu Vigili Paskah. Iya. Lalu Paskahnya, begitu maksudnya. Ya. Karena apa? Dalam Vigili Paskah itu liturginya paling banyak memang. Betul. Paling Betul. banyak gitu. Iya. Karena yang namanya saja tirakatan itu kan durasi waktunya lama. Betul. Iya. Karena durasi waktunya lama, maka liturginya juga lama gitu. Betul. Betul. Ya. Ada liturgi cahaya, pemberkatan api, ada liturgi sabda, liturgi baptis, ada baptis juga ada liturgi ekaristinya gitu ya. Jadi ini panjang. Ya. Itulah mengapa disebut sebagai puncak liturgi. Ya. Karena memang panjangnya dan ini liturginya paling lengkap gitu. Nah, gitu. Lalu juga Yesus bangkitnya itu Romo ya. Karena segala pengorbanan, penyaliban kalau tidak bangkit kan selesai. Iya. Nggak ada artinya. Sia-sia lalu. Mati. Iya. Mati sia-sia. Betul. Tapi karena bangkitnya itu lalu memang menjadi puncak. Dan persis di puncak penyelamatan Yesus itu dengan sengsara, wafat dan bangkitnya terjadilah keselamatan untuk seluruh umat manusia, yaitu penebusan dosa-dosa kita. Ya. Jadi termasuk penebusan anak-anak muda gitu Iya, ya. iya. Juga makanya perayaannya Iya. sebenarnya sama gitu ya. Oh. Seperti yang ditanyakan Meli tadi, perayaannya sebenarnya untuk Paskah sama ya. Untuk orang muda, untuk kita yang dewasa itu jadi satu dalam kebersamaan ya. Iya. Kita kalau misa bersama-sama orang tua sama anak-anaknya, keluarga-keluarga itu kan juga ada unsur kebersamaan dalam Ekaristi ya. Seperti nanti sebentar lagi saudara-saudari kita yang sekarang berpuasa, saudara-saudari kita Muslim, nanti kalau Lebaran mereka akan sholat Id bersama-sama keluarga, Bersama-sama ya kan? keluarga. Iya. Bersama-sama keluarga gitu. Kita pun juga akan merayakan Paskah bersama-sama, kaum muda, anak-anak, juga orang tua bersama-sama Iya. dalam Ekaristi. Gitu. Ya. Jadi kalau besok Paskah anak itu tidak khusus anak Romo. Tidak khusus anak. Tidak Ya. khusus Karena anak. kalau khusus anak orang tuanya nanti bagaimana? Bagaimana? Saya bagaimana? Waduh, Nangis masa lagi jadi Anaknya dia? nangis nanti kalau ditinggal. Dan anak-anak juga nggak bisa nyanyi Iya, sendiri. bisa ya. nyanyi sendiri. Nggak bisa. Tapi kaum muda membantu anak-anak untuk menyanyi Ya, Iya. bantu anak-anak. dengan semangat penuh. Wah, Betul. Anak muda semangat ya. Semangat. Harus. Dan membantu menyiapkan telur tadi ya. Iya. Anak muda panitia nanti. Iya. Iya. Tapi secara perayaan bersama-sama ya. Iya, betul Romo. Perayaan bersama-sama. Lalu rangkaian Paskah itu apakah hanya selesai di Paskah lalu udah minggu biasa lagi atau ada rangkaian lagi nih, Mo? Ya, itu kan ada Minggu Paskah kedua. Setelah besok Paskah, ada Minggu Paskah kedua, Minggu Paskah ketiga, dan seterusnya sampai nanti kita merayakan Pentakosta. Pentakosta. Saatnya turunnya Roh Kudus gitu. Setelah Yesus naik ke surga, dalam kalender itu kan ada hari kenaikan Hari kenaikan. Isa Al-Masih. Libur itu dong. Nah, libur. Itu Ah, tanggal merah. nah, libur. Tanggal merah. Libur. Libur itu adalah penantian Ya. sangat berharga bagi Luar biasa. bagi pelajar Ya, gitu, gitu, kayak ya. akhirnya Ah, libur gitu. ya, betul. Makanya bagi kita mungkin yang penting kalau mengamati kalender kok ada tanggal merah, karena kita pingin belajar juga tentang agama lain, lalu kita melihat tulisannya apa. Iya. Mungkin Hari hari apa raya Nyepi, hari raya Jumat Agung Agung, misalnya ya, ya. Wawat Isa Al-Masih, hari raya Idul Fitri,
hari Waisak begitu ya dalam kalender itu kan. Tapi Kalau kan tidak tanggal ada merah. Paskah, tidak ada Romo. Tidak ada karena Iya. hari Minggu. Karena hari Hari Minggu. Minggu selalu merah. Pasti libur. Iya, Selalu pasti merah. libur. Iya, selalu merah. Udah pasti minggu. Iya, Nah. gitu. Berarti Paskah tuh selalu hari Minggu dan itu tanggalnya itu bisa maju ya, Mu? Bisa. Iya, macam-macam. Tanggalnya tidak tetap sih. Iya. Kalau Natal kan selalu tanggal 2. Iya, Natalnya tetap ya. Ha-ha. tanggal. Dan ada satu hal istimewa. Apa tuh? Pada wafatnya Isa Al-Masih atau wafat Yesus Jumat Agung itu pasti bulan purnama. Nah, itu. Betul, Iya benar. kemarin. Tadi Kemarin. malam, tadi malam. Pasti Tadi malam. bulan purnama. Iya. Dan itu sama dengan Waisak. Waisak Oh. selalu bulan purnama. Oh, selalu bulan Iya, purnama. ternyata Iya, iya. Katolik juga bukan mengikuti Waisak, tetapi iya. bahwa hari di mana malam Yesus wafat itu pasti bulan purnama. Boleh dicek. Nanti tahun depan juga lihat lagi. Maka tanggalnya Iya. maju mundur. Iya. Ya, tadi malam Begitu. juga saya lihat langit. Wow, bulan purnama gitu. Suasananya. Suaranya kayak Wow, bulan Wow. purnama. iya, wow. Aku- bulan- Tapi kalau sekarang ya kita wow sahabat religi. Iya. Wow, Religi. sahabat dimanapun Sahabat ceria. berada. Sahabat ceria. Iya. Selalu ceria. Iya. Apalagi Mel? Sebenarnya udah cukup nih mau kayak Gitu ya? ya sebetulnya kita sudah mengetahui banyak hal di dalam kesempatan kali ini. Romo mungkin mau menyampaikan kepada sahabat religi dan sahabat ceria mungkin Pesan-pesan Ya, Paskah. pesannya. Ya artinya bahwa setiap agama seperti halnya kami, agama Katolik yang tentu namanya sejak Katolik berbeda dengan Protestan begitu ya, punya cara masing-masing gitu ya. Iya. Dalam merayakan Paskah mungkin mereka juga merayakan Paskah, kita juga merayakan Paskah dengan cara kita, dengan liturgi yang kita hayati supaya sahabat religi, sahabat ceria, cerita ilmu dan agama dimanapun berada itu juga mengetahui bahwa ada cara masing-masing yang berbeda, Ya. baik itu di Katolik maupun juga di Kristen Protestan begitu ya. Seperti tadi di Katolik kita di gereja Katolik kan ada masa prapaskah. Sebelumnya didahului dengan Rabu Abu, diolesi abu. Lalu ada Minggu Palma saat Yesus memasuki Yerusalem Sebagai raja. sebagai raja, lalu kita bersorak-sorai dengan daun palma palma, gitu ya. Ya. Lalu masuki Yerusalem itulah dia mulai mengawali penderitaannya. Kamis Putih tadi perjamuan, lalu kemudian Jumat Agung, Vigili Paskah, lalu Paskahnya itu sendiri. Begitu rangkaiannya ya. betul. Gitu. Pada Romo apakah ingin menyampaikan salam untuk sahabat religi dan sahabat ceria? Oh iya, untuk sahabat ceria, ini sungguh suasana yang baru yang dibangun oleh masyarakat Indonesia, khususnya diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Ini Ya. menjadi sponsornya, bagaimana kita akan hidup bersama sebagai umat beragama. Apapun agamanya, kita itu sama di hadapan Allah. Nah, Paskah ini sebenarnya, ya kalau kami boleh mengatakan, Yesus yang mengorbankan diri itu tidak hanya untuk kita orang Katolik, tidak hanya untuk kita orang Kristen, tetapi Yesus mengorbankan diri untuk seluruh umat manusia, entah percaya entah tidak. Bukankah begitu, Romo? Ya, ya. Ya. Dan Itu. kebetulan memang tahun ini Paskah kita berbarengan dengan bulan Ramadan ya. Iya. Saat Iya. saudara-saudari kita juga menjalankan ibadah puasa sehingga kita bisa menjalankan bersama-sama dengan damai, Ya. dengan penuh berkat untuk masing-masing agama yang kita jalani. Begitu ya. Terima kasih sahabat religi dan sahabat ceria di Kabupaten Kebumen telah mengikuti episode Paskah spesial Siap. kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Berkah Berkah dalam. dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan.